Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mubarakan. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah SWT yang menguasai langit dan bumi, yang memberi kita kesempatan untuk terus belajar untuk memperbaiki diri. Sholawat serta salam semoga tercurah limpah pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, teladan kita dalam menjalani hidup penuh ujian. Namun beliau selalu dengan hati yang tenang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, hari ini kita akan bahas satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu The Art of Calm Living, atau seni berdamai dengan masalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita awali dengan kata why. Mengapa? Kenapa kita perlu berdamai dengan masalah? Karena hidup ini tidak akan pernah lepas dari masalah. Karena hidup ini pasti penuh dengan masalah. Karena masalah adalah suatu cara kita untuk bertumbuh, untuk lebih kuat dan lebih tenang. Pertanyaannya adalah, mungkin gak kita hidup tanpa masalah? Tentu jawabannya gak mungkin. Karena masalah bagian dari kehidupan kita, dan kita gak bisa lari dan menghindar dari masalah itu. Pada dasarnya, hidup yang bahagia, hidup yang selamat, hidup yang tenang, hidup yang damai, hidup yang berkualitas bukanlah hidup yang tanpa masalah. Solusi dari satu masalah adalah pemicu atau pematik untuk masalah selanjutnya. Selesai masalah satu, pasti muncul masalah berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, setiap orang, sekaya apapun atau sesederhana apapun, pasti punya ujiannya masing-masing. Masalah adalah guru kehidupan. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kehilangan orang yang dicintai, ada yang diuji dengan kesulitan ekonomi, atau hati yang kecewa. Tapi sadarkah kita bahwa masalah bukan untuk dihindari, melainkan untuk dihadapi dan didamaikan? Seringkali yang membuat hidup terasa berat bukanlah masalah, tapi cara kita memandang masalah itu. Tergantung bagaimana kita menyikapinya, apakah secara positif atau secara negatif. Terkadang atau bahkan sering, jika kita ditimpa masalah, kita akan marah, kita akan menolak, kita akan berkata, kenapa harus aku? Padahal semakin kita melawan, semakin hati kita lelah. Mari kita ubah cara berpikir kita.
Masalah ini bukanlah hukuman, tapi latihan yang diberikan Allah SWT kepada kita. Masalah adalah tanda bahwa Allah masih peduli. Masalah adalah tanda bahwa kita masih ingin bertumbuh, masih ingin belajar dan mendekat kepadanya. Seperti besi yang ditempa api agar menjadi kuat, begitu juga jiwa kita diuji agar menjadi kuat dan tangguh. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, kalau Allah kasih kita masalah, berarti kita mampu menjalaninya, mampu menyelesaikannya. Kalau masalah datang, berarti Allah percaya kita mampu. Kalau masalah terasa berat, berarti Allah sedang melatih kita agar kita naik kelas. Tinggal bagaimana kita meresponnya. Apakah dengan keluh kesah atau dengan kesabaran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, berdamai dengan masalah bukan berarti menyerah. Berdamai artinya menerima dengan lapang dada, lalu melangkah dengan keyakinan bahwa setiap ujian pasti membawa kebaikan yang tersembunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menghadapi banyak ujian, mulai dari dicaci, dimaki, diusir, dilempari batu, bahkan disakiti. Tapi beliau tidak pernah menyimpan dendam, tidak pernah larut dalam putus asa, karena beliau tahu kedamaian batin lebih kuat daripada badai kehidupan. Ketika hati kita tenang, baru kita bisa berpikir jernih dan menemukan solusi yang terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pada hakikatnya masalah bukan beban, tapi masalah itu bisa kita ubah menjadi amal yang produktif. Kalau kita berpikir marah itu adalah ladang sabar, kalau kita berpikir kecewa itu adalah pintunya ikhlas, kalau kita berpikir gagal itu adalah kesempatan untuk belajar lebih baik lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya baik baginya jika dia mendapat nikmat. Dia bersyukur, itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, dia sabar, itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Berarti tidak ada yang rugi bagi orang beriman. Masalah pun bisa jadi amal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau di luar kita menghadapi kompetisi, di dalam diri kita pun juga ada pertarungan. Lawannya bisa rasa malas, ego, hawa nafsu, bahkan bisa luka masa lalu kita. Maka seni hidup tenang itu adalah seni mengelola inner game. Bagaimana caranya? 1. Fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Yang kedua, cari solusi, bukan mencari alasan, bukan menyalahkan. Yang ketiga, nikmati prosesnya dengan sabar dan syukur. Kalau ketiga hal ini kita jalankan, insya Allah hati menjadi lebih kuat. Kalau hari ini kita sedang diuji, mari kita belajar berdamai. Katakan dalam hati, masalah ini datang bukan untuk menjatuhkanku,
tetapi untuk menguatkanku. Yakinlah, setiap badai pasti ada pelangi. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, seni hidup tenang bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi bagaimana kita tetap damai dengan masalah itu. Mari kita latih hati kita. Mari kita hadir penuh dalam setiap momen. Mari kita belajar memandang masalah sebagai jalan menuju Allah. Semoga Allah menjadikan kita pribadi yang tenang, yang menenangkan, dan yang bermanfaat seluas-luasnya. Semoga Allah memberikan kita hati yang sabar, hati yang tenang, dan kekuatan untuk selalu berdamai dengan setiap ujian yang datang. Allahumma ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang lembut, hati yang sabar, hati yang penuh syukur. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga sumber ketenangan, bukan sumber luka. Ya Allah, jadikanlah ilmu ini amal yang bermanfaat, bukan hanya untuk diri kami, tetapi untuk sebanyak mungkin orang di sekitar kami. Ya Allah, berkailah langkah kami, kuatkanlah tekad kami, dan karuniakanlah kepada kami husnul khotimah. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.